Ya harus register. Tidak harus register dulu, sorry. Saya lupa. Kalau BDM enggak, kalau ini harus register. Tapi ini bisa ditiru sih, saya kira. Dan tinggal hanya buat aja. Di sini toh ada rumus-rumusnya nih. Si tes untuk hipotesis of mean. Tulis aja di ini baris ini A, B. Di A data emerge, null hipotesis, level signifikan, sample size, mean dan lain. Standard error of mean. Ini rumusnya. Degree of freedom. Ini. T-statistiknya, ini rumusnya. Total, critical, dan lain-lain. Tuh ada T minus T inverse, satunya T inverse. P-value-nya T distribution. Jadi P lebih besar dari alpha, sehingga kita tidak menolak H0. Begitu. Ya. Kalau saya biasanya gini, saya coba. Ini saya stop aja dulu. Oke. Sampai mana tadi? Nah, paling gampang itu kamu ini malah, oh ini udah bisa, spreadsheet-nya bisa diambil nih langsung. Saya buka dulu edit. Oh, rupanya dia bisa langsung di copy. Oh, gambar. Home page as Microsoft Excel. Oke. Kenapa nggak mau? Salah. Karena di sini bisa. Oh, langsung aja. Copy aja semua. Ah, ini dia. Mau tuh? Copy. Nah, kamu. Jadi tinggalkan dia saja misalnya itu. Mu-nya ketemu berapa tadi? 30. Level signifikansinya berapa? Ini adalah t-test hypothesizing. Kemudian level signifikan sudah ada, sampel size ada. Min-nya ternyata ketemu 29,38. Maka dia berada di, langsung tertulis di sini T inverse berapa, P 0,9. Karena 0,9 itu lebih besar daripada ini, B 18 ini ya, maka tidak menolak H0. Seandainya ini saya buat 24 rata-ratanya sampel minyak, maka dia 0, sekian, ya, masih tidak menolak. Kalau kita buat 100, PG null hipotesis, ya. Apa ini namanya ini? Dites. Kalau udah ada pekerjaan sama-sama aja ya. Ini saya dites hipotesis testing.
Nanti saya share kepada Anda. Oke. Selanjutnya adalah contoh uji dua arah untuk dites dengan menggunakan p-value dari Excel. Ini sebagai berikut seperti ini. Karena dites ini tidak dapat dilakukan p-value-nya, maka kita menggunakan bantuan. Di sini menggunakan bantuan. Oh, ini sudah selesai. Dengan menghasilkan seperti itu, maka X rata-ratanya ada 172, S-nya 15, simpangan bakunya 14,4, N-nya 25, dan 95%, maka kita peroleh bahwa 172,5 dikurangin ini menjadi 166, 172 ditambah ini menjadi 178. Jadi rata-rata populasinya antara 166 sampai 178. Karena 168 berada di tengah-tengah ini, di antara ini, maka kita tidak menolak H0 pada tingkat alfa 0,05. Gitu ya. Nah, kalau sekarang mengarah ke uji satu arah, one tail test, satu ekor. Dalam beberapa kasus alternatif hipotesis fokus hanya pada daerah tertentu. Misalnya bahwa H0 lebih besar sama dengan 3. Artinya H alternatifnya H0-nya lebih kecil dari 3. Mu-nya lebih kecil dari 3. Jadi lower tail test karena alternatif hipotesisnya fokus pada lower tail below min 3. Di sini H0 lebih kecil sama dengan 3. Berarti kita menguji bagian atas. Alternatifnya hipotesisnya fokus pada upper tail H1. Ya. Nah, untuk upper tail test maka hanya satu critical value karena rejection area-nya hanya ada di satu arah, satu tempat saja. Jadi H0 mu lebih kecil sama dengan 3, H1 mu lebih besar dari 3. Z atau T-nya kita cari X-nya. Ini mu-nya 0 jika ini maka Z-nya 0 itu berarti tidak di reject. Ini ZA atau TA, ini reject H0. Ini critical value. Jadi daerah sini tidak di reject karena dia lebih kecil dari sama dengan 3. Ini baru lebih besar sama dengan 3 di sini. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan telepon bahwa perusahaan penyedia jasa telepon bahwa tagihan penggunaan telepon seluler meningkat. Nah, sekarang itu peningkatannya sekitar 52 menjadi $52 per bulan. Nah, perusahaan ingin mengetahui apakah benar. Jadi, apakah benar mu-nya lebih kecil sama dengan 52 atau mu-nya lebih besar sama dengan 52? Berarti benarkah anunya tidak lebih dari 52 ataukah benar lebih dari 52? Gitu ya. H0 H1-nya seperti ini. Mu lebih kecil sama dengan 52, mu lebih besar sama dengan 2. Perhatikan di sini. Kalau di penelitiannya atau di kata-kata di penelitiannya bahwa sekarang rata-ratanya lebih dari 52, lebih besar dari 52. Kalau di hipotesis statistik, maka H0-nya itu lebih kecil sama dengan, di sini lebih besar, ini lebih kecil sama dengan. H1-nya yang lebih besar sama dengan. Ya, dibalik jadinya ya. Kita lanjut. Jadi, untuk mencari daerah penolakan, maka kita misalnya alfanya 0,1, jadi tidak harus 0,5 ya, yang digunakan untuk pengujian. Untuk data 25 sampel data, kita cari, maka rejection-nya alfa sama dengan 0,1, kita cari di tabel T tadi, T statistiknya 0,1,24 sama dengan 1,318. Ya.
Nah, dari situ kita baru ujikan, cari T-statnya. T-statnya adalah X rata-rata, ya, kalau di ini kan, ini, kemudian N-nya adalah masuk ke sini, S-nya masuk ke ini, mu-nya tadi diketahui juga. Ini sama dengan 52. Jadi di sini dari hasil statistik, sampel statistik beroleh 53,1 dikurangi rata-rata 52 dibagi 10 akar 25 sama jumlah 0,55. T statistiknya baru. Ya. Dari statistik kita lanjut, kita nyari dengan menggunakan p-value. Jadi tadi, kita mencari keputusannya karena keputusannya dia akan ditolak jika dia berada di sini, sedangkan dia T statistiknya itu berada di bawah 1,318, 0,55 kan berada di sini kira-kira, sehingga dinyatakan bahwa jangan tolak H0. Berarti tidak ada bukti cukup bahwa rata-rata tagihannya lebih dari 52. H0 diterima, berarti tagihannya lebih kecil sama dengan 52. Masih tidak ada yang lebih dari 52. Kita coba dengan p-value. Dengan menggunakan p-value atau probability value, maka upper tail-nya adalah sama dengan, kita hitung p-value-nya dengan alpha yang telah diketahui, bisa digunakan spreadsheet, yang berikutnya ini akan ditunjukkan. P-value sama dengan 0,293, itu ketemunya. Itu untuk berapa? Jika dia berada di T55 tadi, yaitu dengan cara nanti kita hitungnya. Tapi di sini alfa sama dengan 0,1, ini alfa p-value-nya 0,29, berarti lebih besar daripada 0,1 ini, berarti berada di sini. Dia tidak menolak juga. 2937 lebih besar dari alfa 0,1, sehingga dia tidak tolak H0. Kita coba dengan hitung dengan Excel ini. Saya pause dulu. Ternyata harus tutup dulu. Stop. Ketemunya adalah tadi ini. Oke, bisa. Nah, itu masuk ke Excel. Udah masuk ke Excel, kita copy saja. Sebetulnya ini harusnya bisa di copy ke Excel. Ini kenapa nggak bisa ya? Edit. Bolehlah copy aja. Kelamaan. Jadi 52 level signifikan 0,1, sampel size 25, ininya 253, sampel deviation sekian, standar errornya 2,0, dicari dari B8 dibagi akar dari B6, degree freedom 24, karena ini 25 kurangi 1, t-testnya ketemu angkanya dengan rumus B7
kurangin B4 bagi B9, upper tail-nya sekian, upper critical value, kemudian p-value-nya ketemu sekian. Karena dia berada lebih kecil daripada, lebih besar daripada 0,138, maka do not reject HANO. Oke. Mana tadi? Oh, hilang. Oh, ini dia. Ini t-test for mean, ini t-test, oh ini dia. Kenapa nggak mau ini? Oh. Oh. Oke. Nah, yang berikutnya adalah hipotesis untuk proporsi. Kalau dari tadi kita rata-rata terus, sekarang baru proporsi atau rho, yaitu untuk variabel yang kategori nominal maupun ordinal. Dua kemungkinan hasilnya adalah outcome-nya adalah processes characteristic of interest atau possesses atau berisi karakteristik yang diinginkan, atau tidak memiliki karakteristik dari yang diminati. Bagian atau proporsi dari populasi dalam kategori yang diinginkan dinyatakan dengan rho. Jadi sampel proporsinya dinyatakan dengan P, probability X per N, yaitu jumlah kategori yang berada di sampel yang diinginkan dibagi jumlah sampel, di mana N kali rho dan N kali 1 min rho setidak-tidaknya at least 5, dan P-nya dapat didekati dengan distribusi normal dengan min dan standar deviasi sebagai berikut. Mu proporsi sama dengan rho, simpangan baku dari proporsi sama dengan rho min 1 dikurangi rho bagi N. Nah, hipotesis tesnya, set startnya berarti P min rho dibagi rho min kali 1 min rho dibagi N. Ya, ini yang kalau di ini yang kita uji adalah pada saat N kali R-nya lebih besar dari 5. Nah, set proporsinya dalam bentuk angka, maka kita nyatakan bahwa X min N R kali akar N rho kali 1 min rho. Ya. Contoh set untuk proporsi. Sebuah perusahaan marketing menyatakan bahwa 8% respon dari mailing mereka itu tercapai. Untuk mengecek hipotesis ini atau pernyataan ini, maka kita mengumpulkan data secara sampel, secara acak,
melalui survei terhadap 25 respon dan menghasilkan 25 respon. Dari 500 orang diambil 25 respon. Dan ujinya pada tingkat alfa sama dengan 0,05. Maka N kali rho sama dengan 500 kali 0,8 sama dengan 40. Jadi sisanya adalah 460. Ya kan? Kemudian proporsi untuknya, maka H0 rho sama dengan 0,8, H0 rho tidak sama dengan 0,08. Alfa 0,05, N 500, P sekian. Di hasil T statistiknya, Z stat adalah minus 2,47. Minus 2,47 itu letaknya berada di minus sini. Sedangkan alfa critical value-nya adalah 1,96. Berarti tolak H0. Terdapat bukti nyata untuk menolak bahwa 8% respon rate-nya. Silakan disalin sebentar. Kita lanjut. Untuk p-value solusinya, maka kita hitung sama, kita hitung p-value untuk dibandingkan dengan alpha. Pada saat Z sama dengan 1,96, maka kita tahu p-value-nya adalah 0,05. Pada saat Z sama dengan minus 2,47, kita dapatkan p-value-nya sama dengan PZ lebih kecil sama dengan minus 2,47 sama ditambah PZ lebih besar sama 2,147 akan sama dengan 2 kali 0,068, karena ini ketahui 0,068. Dari mana? Ya cara menghitungnya ntar lagi, bisa pakai Excel lagi. Reject H0 karena p-value-nya lebih kecil, sama dengan 0,136 yang lebih besar, lebih kecil dari 0,05. Oke, kita sudah mendekati ujung-ujungnya penjelasannya. Pertanyaan yang perlu atau daftar pertanyaan yang perlu kita buat listnya ya, untuk checkingnya dalam ini membuat penelitian. Apakah tujuan survei atau studi atau percobaan tersebut? Kedua, bagaimana Anda menerjemahkan tujuan ke dalam hipotesis nol dan hipotesis alternatif? Apakah hipotesis itu uji satu arah atau uji dua arah? One tail atau two tail? Dapatkah sampel random diperoleh? Kemudian apakah jenis datanya yang ini, apakah numerikal atau kategorikal? Berapakah level signifikan yang digunakan? Kemudian apakah ditujukan untuk sampel yang besar sekali sehingga kita memperoleh kekuatan uji yang lebih bagus? Apakah statistik ujinya harus digunakan? Apa statistik uji yang harus digunakan? Kemudian kesimpulan dan interpretasi yang harus yang harus dihasilkan dari hipotesis yang diuji tadi. Jika ini terlewatkan, maka kita kemungkinan akan menghasilkan penelitian yang tidak lengkap. Dan melaporkan temuan dan isu-isu etisnya, bahwa seharusnya dokumen report itu bisa saja dokumen report itu baik atau jelek, dan tidak boleh melaporkan
hanya melaporkan yang signifikan saja, yang tidak signifikan pun dilaporkan. Oh ya, ini mungkin lebih cocoknya ini. Kalau kita mau meneliti, ada contoh dari atau saya cerita nanti ya. Laporan harus dibedakan antara riset ya, metode riset yang jelek maupun tingkat cara-cara mengambil data ataupun melakukan analisis yang tidak etis, seperti mengubah data dan lain-lain. Isu-isu etisnya adalah penggunaan manusia, kemudian metode data, pengumpulan data, jenis yang diuji, tingkat signifikansi, pembersihan dan penghapusan data, kemudian gagal menghasilkan laporan tertentu, ini juga ethical issue. Ya. Oke, ini adalah selesai. Gini ceritanya, ada sebuah penelitian misalnya. Oke. Bisa tampak muka sekalian? Biar enak. Biar ngobrolnya enak, saya nggak ngomong sama tembok. Kok lama ya kalau diminta tampak muka ya? Padahal persyaratannya itu 30 menit awal dan 30 menit terakhir itu harus tampak muka. Ini nggak ada. Ayo. Kalau tidak tampak bisa dianggap tidak masuk. Kan gitu. Itu aturannya anak rektor, bukan aturan saya. Putri, Dea. Mana Dea? Dea. Putri. Oh, udah tidur. Iya, Pak. Ini udah, Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Belum. Masih kacamata kelihatan. Kacamata hitam. Kalau itu apa namanya? Dea malah kelihatan ininya. Kelihatan cinta-cintaannya. Halo. Ah, sudah. Ya, Pak. Mana yang dua lagi nggak mau? Nanti jewer ada ya. Dua orang itu dijewer ya. Oke, ini ceritanya. Ada seseorang dari teori ekonomi yang kamu tahu di teori ekonomi, jika harga naik, maka pembelian berkurang. Betul? Kalau misalnya harga baju naik, maka pembelian berkurang. Itu teori ekonomi yang normal ya. Betul? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau betul berarti pada saat misalnya kamu berjualan barang dengan harga misalnya jualan celana ya, gitu ya. Dan celana itu